Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Bu Masna absen dulu ya. Mbak Najwa, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Najwa? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat ya? Iya. Miza, bagaimana kabarnya hari ini Miza? Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Mbak Kila bagaimana? Sehat Mbak Kila? Sehat. Bapak Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Zahra, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hanif, bagaimana Hanif? Sehat. Hanif sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Indri? Alhamdulillah. Bapak sehat? Iya, alhamdulillah. Mbak Sika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Mbak Diva sehat Mbak Diva? Alhamdulillah. Mbak Nabila juga sehat? Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Mbak Kansa, Mas Haidar, Mbak Skio, sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Coba Bu Masna minta tolong sama Mbak Sika untuk memimpin berdoa teman-temannya. Ayo Mbak Sika silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Mbak Sika. Semoga hari ini pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Oke. Baik, anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sebelum hari ini. Tentang maaf, ya kan? Kemarin kita sudah belajar tentang maaf. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf. Oke, tetap semangat hari ini ya. Oke, siapa yang masih semangat? Halo, siapa yang masih semangat? Oke, Mbak Kila hebat. Siapa lagi yang semangat hari ini?
Oke, ya Zahra, siapa lagi? Indri. Oke, Miza, Najwa. Alhamdulillah, semangat semua ya. Oke, meskipun kita belajar dari rumah, Bu Mas saya yakin kalian tetap semangat ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai masuk, Bu Masna akan mempresentasikan atau menyampaikan beberapa hal. Coba tar ya. Ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya. Gambarnya kelihatan? Alhamdulillah. Lihat ya, ada gambar apa aja di sini? Burung. Ya, awan, kelinci. Iya, kota. Oke. Baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku dan pengalamanku di rumah, dengan fokus pembelajaran kita hari ini yaitu PKN dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya setelah belajar hari ini, kalian dapat mendeteksi contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Kemudian kalian dapat menguraikan contoh-contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan kalian dapat menyusun cerita tentang pengalaman dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Kemudian tujuan yang keempat, kalian dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf yang terdapat pada teks percakapan. Dan kalian akan dapat menguraikan makna atau arti dari ungkapan permintaan maaf yang sudah kalian temukan dari teks percakapan. Nah, sebelum mulai kita akan bersama-sama membaca Pancasila. Oke, Bu Mas yang pimpin ya. Pancasila. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian sudah pandai, sudah pintar semua membaca Pancasila. Kurang lebih materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebentar ya. Tunggu musiknya mulai. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Suaranya dengar? Suaranya dengar? Oh, dengar. Ya, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Ayo nyanyi. Saku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bisa? Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Kita nyanyi semua bersama-sama. Tahu kan lagunya? Ayo, tahu ndak lagunya? Ya. Oke. Bu Masna hitung sampai 3 ya. Baru kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Ada yang nggak bisa lagunya? Ya, nanti kita belajar bersama-sama lagi ya untuk lagu Garuda Pancasila. Lalala. Itu siapa ya? Haidar ya. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai belajar tentang materi yang pertama, yaitu tentang bahasa Indonesia. Apa sih maaf itu? Ada yang bisa menjawab? Apa? Ayo, maaf itu apa? Ibu, saya minta maaf. Kira-kira kenapa ya bilang maaf ke ibunya? Karena? Pintar. Karena kita ada salah. Nah, sesungguhnya permintaan maaf itu apa? Ungkapan? Ya, coba Bu Masa minta tolong sama Kila untuk membacakan arti kata maaf menurut Kamus Bahasa Indonesia yang nomor 1. Coba Kila, bacain Kila. Tuntutan. Iya, terima kasih Kila, sudah hebat ya. Yang nomor 2, coba Bu Masna mau dengar suaranya Mas Kioza. Ya, terima kasih Mas Kio. Yang nomor 3, minta tolong sama Mas Haidar. Ada Mas Haidar, tolong dibacakan dong. Oh ya, nomor 3 Mas Haidar. Ya. Iya, terima kasih. Anak-anak kelas 2D ini hebat-hebat semua ya. Nah, ini adalah arti kata maaf sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Nah, permintaan maaf itu harus diucapkan dengan sopan. Sopan itu apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya?
Sopan itu apa? Berkata dengan baik. Hebat. Ya, berkata dengan yang baik. Nah, kemudian permintaan maaf diucapkan karena melakukan kesalahan sesuai yang kalian sampaikan tadi ya, bahwa maaf itu diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Ada beberapa contoh ungkapan permintaan maaf. Yang pertama, pada sore hari, ini kesalahannya ya, pada sore hari Ahmad bermain bola dan tidak sengaja memecahkan pot bunga ibunya. Nah, yang melakukan kesalahan siapa di sini? Ahmad. Kesalahan Ahmad apa? Ya, betul, memecahkan pot bunga. Karena Ahmad melakukan kesalahan memecahkan pot bunga, maka apa yang harus dilakukan Ahmad? Pinter, meminta maaf. Kira-kira apa yang diucapkan Ahmad dalam permintaan maafnya yang sopan? Coba dibaca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Nah, pinter. Ini adalah salah satu contoh ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Ahmad kepada ibunya. Maaf Bu, Ahmad tidak sengaja memecahkan pot bunga ibu. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh yang kedua. Pada saat bermain, Raka tidak sengaja menabrak Andi hingga jatuh. Yang melakukan kesalahan siapa? Raka atau Andi? Raka, pintar. Raka melakukan kesalahan apa? Hebat. Kesalahannya Raka tidak sengaja menabrak Andi sampai Andi jatuh. Kira-kira apa yang dilakukan Raka? Pinter. Ya, hebat. Meminta maaf. Coba kalian baca sama-sama. Kira-kira ungkapan permintaan maafnya Andi yang sopan seperti apa? Yuk, 1, 2, 3. Iya, hebat. Maaf Andi, saya tidak sengaja menabrakmu. Yang mengucapkan kata maaf adalah Raka, karena Raka sudah melakukan kesalahan kepada temannya, yaitu menabrak sampai temannya jatuh. Ya, oke, anak-anakku semuanya. Selain melakukan kesalahan, ternyata kata maaf itu juga digunakan ketika kita mau meminta izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Udin ingin meminjam buku kakaknya. Jadi tidak boleh Udin itu langsung mengambil atau meminjam buku kakaknya. Jadi Udin harus melakukan atau mengucapkan ungkapan maaf. Kenapa? Kenapa sayang? Nggak ada ya. Nah, coba sekarang kita baca sama-sama ungkapan permohonan izin yang diucapkan Udin. Ayo, 1, 2, 3. Iya. Maaf, bolehkah saya meminjam buku kakak? Ya, ungkapan iya, bolehkah saya meminjam buku kakak? Jadi harus ada kata maaf ya. Gitu. Nah, itu tadi tentang maaf. Sekarang kita belajar tentang PKN. Nah, pada materi ini kita akan lihat ya, ini gambar apa anak-anak?
Garuda Pancasila. Kemarin hari Garuda Pancasila. Kemarin kita libur. Kenapa? Karena tanggal 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila. Hari lahir dari dasar negara kita. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang lambang negara Indonesia. Ya, betul, hebat semua. Jadi, anak-anak, lambang negara kita adalah apa ini? Burung Garuda. Ya, dan ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Tadi di awal pembelajaran sudah kita baca sama-sama Pancasila. Ada berapa sila di Pancasila? Ada 5. Yang pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu lambangnya apa? Pintar. Sila kedua bunyinya bagaimana? Oke, hebat. Kira-kira lambangnya apa ya? Sila kedua. Hebat, rantai. Kalau sila ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Kira-kira lambangnya apa ya? Pohon beringin. Lanjut, sila keempat, hafal enggak? Coba bunyi sila keempat. Oke, hebat semuanya, hafal, alhamdulillah, ya Allah. Nah, sila keempat itu lambangnya apa? Kepala banteng. Good, hebat. Yang terakhir, sila kelima, apa bunyinya? Yang terakhir, sila kelima, apa bunyinya? Sosial bagi seluruh rakyat. Apa ya lambang sila kelima? Hebat. Apa ya lambang Tepuk sila tangan. Semuanya hebat. Semua menjawab dengan lantang, semua menjawab dengan benar, semua menjawab dengan semangat. Itu adalah Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita, ya. Itu adalah Pancasila yang merupakan sekarang dasar ini tadi dari ya negara kita. bunyi Pancasila. Anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama itu, kita akan bahas sila pertama dulu ya, bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Jadi, pada sila pertama ini, kita, Bu Masna, kalian semua, orang tua di rumah dan teman-teman kita yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah itu wajib percaya dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah, ya, dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh berkelahi dengan teman yang beda agama sama kita. Jadi kalau ada temannya yang sedang sholat atau temannya sedang beribadah di tempat rumah ibadah yang lain, kita tidak boleh ribut-ribut, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh membuat sesuatu yang merusak konsentrasi teman kita ketika beribadah. Nah, apa saja sih sikapnya yang sesuai dengan sila pertama? Coba yang pertamain. Hebat. Yang ini, siapa yang mau baca? Hebat, lanjut. Ya, lanjut, hebat.
Ya. Yang terakhir? Ya, hebat semua anak 2D. Bu Masta bangga punya anak-anak yang pintar, yang hebat seperti kalian semua, ya. Baik, kita bahas satu-satu sikapnya. Yang pertama, beribadah sesuai agama yang dianut. Jadi kalau kita sebagai orang atau sebagai umat Islam, kita harus beribadah sesuai dengan agama kita. Yang teman kita beragama Kristen, beribadah sesuai dengan agama Kristen. Begitu pula dengan agama-agama yang lain. Ya, kita tidak boleh mengganggu atau tidak boleh beribadah. Kita nih sebagai orang Islam, kita tidak boleh beribadah sama dengan teman kita yang Kristen. Begitu pula sebaliknya. Teman kita yang Kristen tidak boleh beribadah sesuai dengan orang Islam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ini jelas ya. Jadi kalau ada teman yang sholat, ada teman yang ngaji, atau ada teman yang beribadah di gereja, teman yang beribadah di pura yang orang Hindu, teman yang beribadah di wihara yang orang Buddha, kita tidak boleh ganggu, tidak boleh ribut-ribut di situ. Ya. Yang berikutnya, menghormati perayaan hari besar agama lain. Sekarang Bu Masa mau tanya. Kita yang orang Islam, hari besar kita apa yuk? Lebaran, apalagi? Ya, Lebaran. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, pintar. Nah, kalau agama teman kita nih yang Kristen, apa kira-kira ya? Natal, pintar, Natal, apalagi? Apa ya? Hah? Paskah, pintar. Kemudian agama Hindu, apa ya kira-kira hari besarnya? Apa? Agama Hindu yang mereka berdiam diri di dalam rumah. Hari Nyepi. Ya betul, Nyepi. Kalau agama Buddha? Apa? Lupa ya? Apa? Waisak. Hebat Peter. Waisak. Yang terakhir agama Konghucu. Ada yang masih ingat kalau Konghucu itu apa hari rayanya? Imlek, Gongsi Pacai, ya kan? Nah, kita tidak boleh ketika teman kita yang agama Kristen merayakan Natal, kita misalnya mengganggu atau mungkin marah-marah atau mungkin mereka sedang merayakan hari besarnya, kita merayakan atau membuat keributan atau bagaimanalah, itu tidak boleh ya. Kita harus hormat atau menghormati mereka yang sedang merayakan. Nah, yang berikutnya, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Jadi kita nggak boleh, misalnya tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita di rumah ada yang beragama Kristen, atau ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Kita tidak boleh tidak berteman dengan mereka sambil mengucapkan, maaf ya kita tidak berteman. Itu nggak boleh. Jadi kita harus berteman dengan siapapun, berteman dengan teman yang berbeda agama. Ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Misalnya, apa itu? Ada yang tahu apa aja sih perbuatan yang dilarang sama agama kita? Ada yang tahu? Bohong, betul. Apa lagi? Curi teman, mencuri. Apa lagi? Apalagi? Iya, mengejek teman. Itu termasuk perbuatan yang dilarang agama. Nah, baiklah. Sekarang anak-anakku, berikutnya adalah lembar kerja. Ini sudah Bu Masna bagikan.
Ya, belum tampak di layar? Sudah? Alhamdulillah, kelihatan ya. Nah, ini yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian selesaikan di rumah ya. Nanti saat mengerjakannya, kalian boleh bertanya kepada orang tua, kepada kakak yang punya kakak di rumah, bertanya kepada teman-teman yang misalnya rumahnya berdekatan. Misalnya Miza, rumahnya dekatan dengan Indri. Boleh bekerja bersama ya, sama-sama ngerjakan di rumah. Misalnya mau ngerjain di rumah Indri, boleh gitu ya. Yang rumahnya dekatan boleh. Atau kalau misalnya mau kerja sendiri bagaimana Bu Masna? Boleh ya. Yang penting kalian tetap mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan lembar kerja yang Bu Masna bagikan hari ini. Nah, tugas ini Bu Masna sudah bagikan ya anak-anak ya. Bu Masna sudah bagikan lembar kerjanya di classroom ya, di classroom sudah Bu Masna bagikan. Kalian tinggal membuka, caranya sama seperti kemarin-kemarin dalam pengumpulan dan pengerjaan tugas ya. Bu Masna tidak perlu hebat. Bu Masna tidak perlu menjelaskan bagaimana karena kalian sudah tahu. Nah, nanti kalian buka, kalian print lembar kerjanya. Setelah itu kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian foto, lalu kalian kirim, kalian unggah di classroom. Nanti Bu Masna akan koreksi dan Bu Masna akan menjelaskan kalau memang ada suatu kesalahan atau memang ada hal yang perlu kalian perbaiki. Siap ya? Siap enggak? Siap. Oke, Bu Masna senang sekali kalian mengucapkan dengan semangat yang tinggi. Baik, anak-anak, Bu Masna jelaskan dulu ya bagaimana cara mengerjakan lembar kerja ini ya. Ini tadi tujuannya yang tadi sudah Bu Masna sampaikan. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 6 gambar. Ya, ada 6 gambar. Nanti kalian beri tanda centang pada gambar-gambar di bawah ini yang menunjukkan sila pertama. Coba Bu Masna mau tanya, yang pertama sila ini sedang ngapain yuk? Berdoa sebelum. Pintar. Kalau yang kedua gambar apa? Kerja bakti. Ya. Kalau sila ketiga? Ayo. Coba lihat. Ini Meli. Meli pakai baju seperti orang apa ini? Orang Buddha, orang Cina ya kan? Ya. Kalau ini Siti. Siti kira-kira kalau pakai jilbab berarti agama apa? Islam. Siti sama Meli ini bagaimana? Ya. Beda agama. Terus mereka bagaimana? Mereka bagaimana? Apakah bertengkar? Apa bagaimana? Gimana? Ngobrol. Kalau ngobrol itu berarti berteman ya, berteman. Meli yang agama Konghucu, Siti beragama Islam berteman. Kemudian nomor 4. Ini kira-kira agama apa? Hindu. Sedang ngapain? Sedang ngapain nih? Beribadah. Ya, pintar. Kalau nomor 5 ini ngapain gambarnya? Ya? Apa kira-kira sih yang dilakukan Siti bersama teman-temannya? Ada Udin, Edo, Lani.
Apa yang mereka lakukan? Kerja kelompok. Atau lagi ngapain? Bermain? Masa bermain? Apa yuk? Belajar, oke. Dalam belajar itu ngapain? Berdiskusi atau bermusyawarah ya. Kalau yang nomor 6, ayo, apain tuh? Ya, melayat. Agamanya apa? Kristen. Ya. Nah, dari 6 gambar ini kalian centang. Kalian beri tanda centang di titik-titiknya. Yang mana dari yang 6 gambar ini yang sesuai dengan sila pertama. Iya, jadi kesimpulan sila pertama itu berkaitan dengan agama. Ya, dari gambar 6 ini kalian pilih yang mana sih yang ada berkaitan atau berhubungan dengan agama. Ya, itu tugas yang pertama. Setelah itu, kalian menguraikan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Nah, dari gambar tadi nih yang 6. Kalian kan sudah pilih yang mana yang termasuk sila pertama. Ya kan? Kalian sudah beri tanda centang. Nah, itu kalian tulis di sini. Paham? Paham. Hebat ya. Bu Mas, saya yakin kalian pintar semua. Ya, nanti dituliskan di sini apa saja. Jadi kalau Bu Masa menyediakan 5 nomor. Tapi kalau seandainya di sini cuman 3 atau cuma 2, ya kalian tulis cuma 2. Kalau kalian centangnya 3, oh berarti di sini 3 gitu. Kalau semuanya termasuk dalam sila pertama, ya kalian tulis semua di sini. Begitu. Jadi berapa yang kalian centang di nomor 2 itu kalian tuliskan atau kalian uraikan di bawah sini. Jadi intinya kalian menjelaskan gambar-gambar yang ada di situ. Yang ada di sini tadi ya. Paham ya? Paham enggak? Hebat. Paham. Oke, lanjut. Pinter. Sekarang nomor 4. Coba baca sama-sama apa tugasnya di nomor 4. Susunlah sebuah cerita tentang pengalamanmu dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Di rumah ya, di rumah. Jadi dalam rumah kalian pasti menerapkan sila pertama. Apa yuk kira-kira yang sesuai dengan sila pertama kalau di rumah? Sholat. Apalagi? Mengaji. Apalagi? Berdoa. Apalagi? Tadarus boleh. Hebat. Nah, itu tadi ada 4. Kalian pilih salah satu saja. Salah satu. Contoh misalnya tadi kan ada 4, ada sholat, ngaji, tadarus, berdoa. Kalian pilih salah satu. Misalnya sholat. Kalian buat cerita. Hari ini saya dan kakak berwudu di rumah. Lalu kami sholat berjamaah dengan ayah dan ibu. Yang menjadi imam adalah ayah. Itu contoh. Ya, jadi dari 4 sikap yang sila pertama tadi di rumah, kalian pilih satu saja ya. Nanti kalau misalnya kalian pilih berdoa, misalnya kalian ceritakan, sebelum makan saya selalu berdoa,
yang dipimpin oleh ayah saya karena kami selalu makan bersama di rumah. Gitu. Atau misalnya kalian mau pilih yang mengaji. Itu. Jadi satu sikap kalian tuliskan, kalian ceritakan. Ya, kayak seperti kalian bercerita kepada teman. Gitu. Jelas? Jelas enggak? Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya. Nah, di nomor 5 ada percakapan. Tahu percakapan ya? Ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol. Antara siapa dengan siapa nih yang ngobrol? Ya, ada Beni dan Ayah yang sedang berbicara. Ya, Beni dan Ayah berbicara, melakukan percakapan atau sedang ngobrol-ngobrol tentang permintaan maaf. Nah, dari percakapan ini, ya, setelah kalian perhatikan, kalian baca, nah, kalian disuruh untuk diminta untuk menemukan dari percakapan ini yang mana yang termasuk atau yang merupakan contoh ungkapan permintaan maaf dari percakapan antara Ayah dan Beni. Dari ini yang mana yang ungkapan maaf? Ya. Coba sekarang dibaca dulu. Yang Beni ini anak perempuan. Yang Ayah anak laki-laki. Coba yang Beni yang anak laki-laki. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, yang perempuan. Laki-laki. Iya, yang perempuan. Ya, kemudian Beni. Ya, laki-laki. Ya, yang perempuan. Ya. Terakhir laki-laki. Jagoanku. Ya. Nah, ini adalah percakapan tadi antara Beni dan Ayah. Beni sudah melakukan kesalahan, ya kan? Nah, Beni harus apa tadi? Karena sudah melakukan kesalahan berarti harus minta maaf. Nah, kalian tuliskan di sini ungkapan maaf yang diucapkan Beni kepada ayahnya kira-kira seperti apa ya? Nah, kalian tuliskan di sini. Bisa? Bisa enggak? Ya, pasti bisa ya. Kalian tuliskan kira-kira Beni minta maaf atau Beni ngomongnya ke ayah itu bagaimana? Ya? Oke. Hebat. Nah, sekarang yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Kalian diminta untuk menguraikan makna dari ungkapan maaf yang sudah kamu tulis di atas tadi. Ya. Ini kan tadi ungkapan maafnya Beni ke ayah. Kemudian kalian tuliskan maknanya apa. Paham yang dimaksud ini? Paham atau bingung? Oh, bingung. Oke, Bu Masna jelaskan. Begini. Jadi, kan tadi Beni melakukan kesalahan. Kalian sudah tuliskan ucapan maafnya bagaimana ke ayah. Nah,
Yang di nomor 6 ini kalian jelaskan kenapa Beni meminta maaf kepada ayah. Kesalahan apa yang sudah Beni lakukan? Paham? Iya. Ini Bu Masna suka dari anak-anak 2D tuh ini. Bu Masna jelaskan sudah paham. Jadi kalau sudah minta maaf dituliskan kenapa Beni atau apa yang sudah dilakukan Beni sehingga Beni meminta maaf kepada ayah. Oke. Bisa? Bisa. Sip, mantap. Nah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, ini lembar kerjanya. Bu Masna tunggu kiriman tugasnya, kiriman lembar kerjanya sampai nanti malam jam 10. Atau paling cepat jam 8. Ya. Paling cepat jam 8. Kalau misalnya ya Bu Masna kasih waktu lah sampai jam 10 nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Bu Masna yakin. Nah, setelah kalian mengerjakan lembar kerjanya, nanti atau sudah Bu Masna kayaknya Bu Masna sudah mengirimkan link Google Form untuk kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi. Ya, Bu Masna sudah kirimkan lewat WA dan di Classroom juga sudah Bu Masna kirimkan Google Form-nya, ya. Google Form-nya. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Ya. Pinter. Seperti ini ya, Google Form-nya. Nah, kelihatan ya. Ini di layar Bu Masna. Nanti kalian tuliskan nama kalian dan kelas berapa. Nanti kalian pilih. Ada 20 nomor. Ini sudah Bu Masna sampaikan semua materinya. Nanti tinggal kalian mengerjakan. Bu Masna yakin kalian bisa mengerjakan ini semua jika kalian menyimak pembelajaran kita hari ini. Begitu anak-anak ya. Sampai 20 nomor. Untuk yang Google Form ini, lembar evaluasi ini kalian kerjakan bisa setelah meet kita selesai kalian kerjakan. Ya. Nanti Bu Masna tinggal menerima jawaban kalian. Kalau masih bingung, kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya boleh telepon Bu Masna kalau masih bingung, boleh tanya ke orang tua. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai belajarnya. Ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa menyampaikan enggak? Hari ini kita belajar apa aja sih? Siapa yang bisa? Pancasila. Terus apa lagi? Meminta maaf. Oke, kita belajar tentang Pancasila, kita belajar tentang permintaan maaf. Nah, sekarang kalau Pancasila adalah sebagai apa? Atau lambang kita deh, lambang negara Indonesia itu apa? Ya, burung Garuda. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, Pancasila ada berapa silanya? Ada 5. Sila pertama lambang apa? Bintang. Kalau padi kapas itu sila keberapa? Kelima. Kalau pohon beringin? 3. Oke. Sekarang, kalau sila pertama itu sikap atau perilakunya berkaitan atau berhubungan dengan apa? Beribadah. Apalagi?
Tentang apa? Agama. Ya, agama. Jadi segala yang berkaitan dengan agama, ibadah itu adalah sila pertama. Oke. Nah, sekarang permintaan maaf. Kira-kira kenapa ya kita harus meminta maaf? Karena berbuat kesalahan. Ya, berbuat kesalahan. Jadi harus mengucapkan kata minta maaf. Jadi harus ada kata maaf, saya sudah menabrak gitu. Jadi harus jangan cuman bilang maaf, ya, tapi harus disebutkan kesalahannya apa. Ya, harus disebutkan kesalahannya apa. Itu. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita sudah bersama-sama selama 1 jam lebih. Bu Masna harap kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih anak-anakku semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Meet hari ini, mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sampaikan juga terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah menyiapkan kalian sedemikian rupa, ya. Karena hari ini kalian semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya. Oke. Ya, halo. Halo, kenapa? Nah, gimana? Sudah ini ya? Sudah jelas tadi kita belajar hari ini ya. Bu Masna harap kalian bisa segera mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Masna bagikan tadi. Kalian bisa print di Google Classroom-nya, lalu kalian kerjakan. Bisa kerja sendiri, bisa kerja dengan orang tua, bisa kerja dengan kakak, bisa dengan teman yang dekat rumah. Bebas kalian mau mengerjakannya dengan siapa. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa telepon, bisa WA Bu Masna. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alamin. Amin. Baiklah anak-anakku, jangan lupa ya, tetap menjaga protokol kesehatan. 3M. Apa yang pertama? M yang pertama? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga? Iya, menjaga jarak. Oke, tetap yang pertama pakai masker, mencuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Supaya apa? Supaya kita tetap terlindungi dan kita tetap sehat, ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, jangan lupa ibadah di rumah, jangan lupa untuk belajar, ya, meskipun kita belajar dari rumah. Itu saja Bu Masna, ya. Kenapa? Iya. Nanti ya habis ini kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang tertunda hari ini. Bu Masna tunggu sampai nanti malam. Paham ya? Oke. Terima kasih. Paham, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Sampaikan salam kepada orang tua kalian. Salam dari Bu Masna. Semoga kita semua sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, kalian bebas. Dah. Silakan keluar. Kalian langsung kerjakan ujiannya ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sayang. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Pas 10.